Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, khususnya nikmat iman dan Islam, dan nikmat taufik hidayah kekuatan, di mana di hari yang ke-21 ini kita masih bisa melaksanakan salah satu rukun Islam, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima khusus ibadah Ramadan ini dan ibadah yang terkaitan dengan ibadah Ramadan maupun yang tidak, ya, dan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala terus sampai kita mengakhiri Ramadan, menyempurnakan ini dengan tibanya 1 Syawal 1447 Hijriah, sehingga kita memperoleh predikat taqwa minal aidinal faizin, kembali kepada kitab fitrah dan mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya nggak enak juga kalau kita tidak ada ta'zim takrim, ya. Yang mulia Bapak Wakil, mata Allah bitul hayati, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah taala. Juga para yang mulia, ibu dan bapak-bapak hakim, ya, para pejabat, fungsional, struktural, dan seluruh ASN dan P3K pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini membawakan judul ukuran kemuliaan seorang manusia adalah takwa, ya. Saya tadi buka-buka Google, ya, searching itu. Sekarang dunia ini dihuni oleh manusia 8,2 miliar. Ini informasi berbeda dengan Ustaz yang kemarin. Saya buka yang terbaru nih sebenarnya. 10 Maret 2006, ya. Nah, jadi di antara 8,28 miliar itu, yang Allah pandang itu adalah orang yang paling bertakwa, gitu, Pak. Jadi pandangan Allah tidak melihat kepada selain yang bertakwa, ya. Tidak melihat kepada kekayaannya, tidak melihat kepada performanya, tidak melihat kepada jabatannya, tidak melihat kepada penghasilannya, ya. Ya, jadi kita ini sangat esensial aja. Yang mulia tuh yang paling takwa. Yang paling takwa. Sebagaimana di statement Al-Quran dalam surat Al-Hujurat begitu ayat 13, semua tahu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sudah familiar kita semua itu, ya. Jadi yang paling takwa, paling mulia, paling takwa. Inna akramakum, yang paling mulia di antara yang paling takwa. Tapi kenyataannya, ya, persepsi, jangan sampai yang sekarang Allah juga mengingatkan kembali bahwa pada kenyataan manusia dalam cara pandang terhadap manusia itu tidak begitu, ya. Di dalam surah yang dibawakan Pak Ustadz Imam ini, surat Al-Fajr, ya, ayat 15-nya itu. Jadi kalau ada orang ini jaya dunianya, dia bangga, ya. Cenderung dia sombong, sehingga dia secara vertikal tidak beribadah, horizontal dia tidak ramah, kan begitu. Kenapa? Karena dia berprestasi dengan kekayaan dia mulia, ya. Sehingga tidak butuh penciptanya, bahkan tidak butuh makhluk sosialnya, ya, begitu. Dalam surat Al-Fajr 15 dibacakan itu oleh Imam sering di sini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Jadi ada yang begitu orang, ya, diberikan kemuliaan dengan jabatan, berbagai nikmat, dia sebagai tumpuan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah, aku sudah mulia, sehingga tidak perlu memuliakan Allah, tidak perlu memuliakan manusia. Itu namanya sombong. Yang disebut kemarin oleh Ustaz, salah satu penyebab sombong itu adalah kekayaan, ya. Tapi ada sebaliknya juga, di antara tiap yang prihatin, Pak, yang keterbatasan kekayaannya, sebaliknya dia juga begitu persepsinya. Artinya kalau banyak uang dia mulia, tidak banyak tidak mulia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqul rabbi ahana. Nah, ini persepsi ini menurut Allah salah, ya, bukan tidak benar tapi salah, ya. Jadi kita kembali nih umat Islam supaya pede, umat percaya diri, umat Islam itu harus yakin orang dengan keislaman seperti itu, ya. Ditegaskan dalam ayat surat apa tuh Al-Imran, sebuka-buka lupa enggak kebaca itu ada dalam surat Al-Imran. Jangan bersedih, Pak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi sekarang saya dengan nuansa sekarang ini bangga umat Islam bulan Ramadan, ditambah ada perang lagi kan. Kita bangga, Pak. Seorang muslim yang pede itu. Negara Iran, ya. Bangga, Pak, ya. Seperti itu. Olehnya itu karena takwa merupakan satu-satunya unsur sebagai penentu kemuliaan, ya. Itu dalam khutbah itu selalu di ini, Pak, selalu di tracing itu, dibacakan itu ayat itu surah Ali Imran ayat berapa tuh? Ustaz, ayat 103, ya. Ditekankan itu. Bahkan nanti di penghujung khutbah begitu juga, ya, sebagai kiprah orang yang beriman bertakwa itu, ya. Ya. Dalam surah apa tuh Ali Imran itu ditangkan khatib a'udzusyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ketika ditanya tentang arti haqqa tuqatih, kita mulai serius nih, Pak, ya. Saya serius juga sebenarnya baca tafsirnya, enggak boleh salah keterangannya. Sebenarnya takwa kepada Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang bagus suaranya, yang fasih Al-Qur'annya. Nabi itu kalau ada ibnu Mas'ud suruh baca, Pak, dia. Suruh baca, ibnu Mas'ud suruh baca Al-Qur'an. Dengar. Saya juga gitu senang. Saya sering kalau baca Al-Qur'an, senang saya gitu, senang. Sebenarnya enggak mau saya dengar ceramah ini. Ceramah ini maunya dengar ceramah. Ya. Kalau dibacakan tuh Nabi Muhammad gitu, Pak. Ini ibnu Mas'ud. Jadi Nabi Muhammad berkomentar kalau ada anak dia baca Quran. Kalau ada masalah juga tanya sama beliau. Termasuk Ibnu Katsir mengomentari tafsir tentang takwa itu yang paling perfect menurut beliau adalah tafsirnya Ibnu Mas'ud. Nah, jadi ini beliau bertanya, beliau memberikan penafsiran haqqa tuqatih. Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyashkara fala yukfar. Gitu, ya. Di mana beliau Ibnu Mas'ud ini membuat definisi tersebut ada 3 pilar yang berpasangan secara dialektis. Setiap pilar positif disandingkan dengan yang negatif, ya, seperti itu. Sehingga takwa tampak bukan sekedar tindakan sesaat, melainkan keadaan jiwa yang konsisten dan menyeluruh, kata beliau. Contoh, ayyuta'a fala yu'sa. Ya. Ditaati beliau itu, ya. Allah itu jangan dimaksiati. Ya. Takwa dalam dimensi amaliyah syariah ini sebenarnya, ya, implementatif, bahwa seluruh perintah Allah dilaksanakan, seluruh larangannya dimarginalkan atau dijauhi tanpa kecualian dan tanpa tawar menawar. Inilah dimensi namanya fiqhiyah dari takwa. Jadi ternyata baru tahu aja kita istilah pembagian itu pembagian ilmu, ya, ilmu keislaman itu ada syariah, ada sufi. Ternyata dari tafsirnya Ibnu Asmas. Jadi ayu ta'a wa ya apa wala yu'sa itu melahirkan hanya dimensi fiqhiyah. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33 Allah tekankan kalau sudah mukmin seperti itu, Pak. Ya. Tidak ada pilihan, perintah Allah harus dilaksanakan. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, jadi intinya apa itu? Ketaatan. Ditaati, jangan dimaksiati. Seperti kita melaksanakan puasa itu bentuk kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, pilar kedua, ayyudhkara fala yunsa, diingat jangan dilupakan, ya. Takwa dalam dimensi seperti ini ada berbentuk ruhaniyah atau qalbiyah, bahwa hati seorang mukmin selalu hadir bersama Allah dalam berbagai aktivitas kita, ya, dalam sholat kita, pekerjaan kita, dalam tidur kita, bicara kita. Nah, ini yang disebut namanya zikir yang tidak putus, ya, menjaga seseorang dari kelalaian atau ghaflah, yang disebut dengan dimensi tasawuf, ya, dimensi muraqabah dalam jiwa, dalam takwa. Seperti kita puasa kan. Puasa ini kan ibadah secret, ya, ibadah sirah, ya, kata ibadah silent kata beliau ini, ya. Tidak ada yang tahu hakikat orang berpuasa kecuali orang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara sahur dengan maghrib tidak ada yang tahu hakikat puasa kecuali orang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita kemarin Ustaz imam menterakan orang kumur-kumur 3 kali kok yang keluar 2, ya kan. Nah, itu yang ada yang pengantin baru bingung, ya, malamnya sahur gitu kan di rumah kan sama sahurnya pakai ayam, ya kan. Nah, tapi tiba-tiba pulang kantor pura-pura lemes, muntah, keluar bukan ayam tapi kangkung atau mie seperti itu. Nah, itu kejujuran, ya. Jadi itu dimensi apa namanya? Dimensi yang disebut di sini dimensi akhlakiyah witiqodiyah, ya, sufiyah ya sini, ya. Inilah dimensi tasawuf dan muraqabah dalam takwa. Yang di dalam surah Al-Imran ayat 91, salah satu ciri orang yang cerdas, yaitu ujungnya itu salah satu tafsirnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Seperti itulah orang bertakwa, ya, sebagai bagian di mana dimensi tasawuf. Yang pilar ketiga adalah ayyushkara fala yukfar, disyukuri tidak dikufuri atau jangan dikufuri. Takwa dalam dimensi akhlakiyah wa tiqodiyah, bahwa seorang mukmin menyadari setiap nikmat berasal dari Allah dan meresponnya dengan syukur bukan dengan kufur nikmat, ya, seperti itu. Seperti kita sekarang, dan insya Allah kita menyelesaikan puasa ini, ya. Itu Allah ingatkan itu supaya bersyukur kita bisa beribadah. Sebab orang-orang tuh bisa beribadah bukan karena kemampuan dia, keilmuan, bukan, karena karunia Allah, ya. Saya sering bacakan ayat surat Al-Hadid itu, ya, yang sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati uiddat lil ladzina bi rasul dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi karena kemampuan kita beribadah seperti sekarang ini, kita masih bisa berpuasa nih sampai itu karena Allah, Pak. Kalau karena Allah itu, ya, maka disyukuri. Nah, begitunya nanti Allah ingatkan malam-malam akhir-akhir nih, malam 21 malam-malam liburan, ya. 10 tarik kan banyak godaan, Pak, seperti itu. Allah ingatkan itu. Nah, iya, orang kan pikiran semacam-macam ini, bahagia, ya. Sebagaimana itu Ibu Erni pantunnya gitu kan. Ada pantunnya kan. Keirian sudah, ke Maleber sudah, kan gitu. Yang belum ke Lampung kan gitu. Gajian sudah, ya kan, THR sudah. Yang belum pulang kampung. Coba lihat godaan-godaan sekarang, Pak, seperti itu. Kalau kurang iman, kurang takwa, kurang doa, kurang enggak ada kalau Allah enggak bisa, Pak, ibadah sempurna, Pak. Seperti itu. Nah, Allah ingatkan dalam surah Ali Imran, merupakan terusan daripada ibadah puasa itu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nikmat Allah sudah segala, sudah sempurna, ya. Lahirnya ada kita, ya.
batinnya bisa beribadah. Nah, nanti kita syukuri, jangan sampai kita nggak malam takbiran, mohon maaf aja ya. Yang biasa kita disimin ibadah Isya berjamaah, tapi kosong Pak, biasa begitu Pak. Ya. Salah satunya ya, walaupun itu bukan membatalkan, tapi kan bentuk rasa syukur kan harus meningkat. Sebab yang namanya ibadah raya suksesnya hari raya menurut Imam Syafi'i kan begitu. Dalam syairnya laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Ya kan? Hari raya itu bukan apa tuh? Bukan serba baru ya. Ya, tapi juru iman dan takwanya baru, semakin semangat. Kalau di bulan Ramadan disiplin ibadahnya, di luar Ramadan harus seperti itu, Pak. Itu yang disebut keberhasilan khususnya hari raya, kata beliau. Ya. Walaisal id liman labisal apa? Walaisal id liman raqiba bis sanati wal markub ya. Walaisal id liman tajammala bil libasi wal markub walakinal id liman ghufira lahu dzunub, kan begitu. Hari raya itu bukan serba main tereng kata orang Sunda ya, subhanallah ya. Semuanya serba baru ya kan, jalan-jalan kemana-mana kayak sekarang ini subhanallah. Mohon maaf ya, saya juga bukan arti jalan-jalan ya, tapi jangan lupa itu untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuh mohon maaf secara pribadi agak kurang senang jalan-jalan karena mengganggu ibadah ya. Kayak mau buka bersama tuh bingung saya kalau nggak sholat, kan begitu. Kalau nggak sholat di masjid, ada tempat-tempat restoran gitu ada masjidnya enggak gitu ya kan, ada juga musholanya kan, tidak se asri masjid, tidak se asri masjid loh. Nah, iya, beda Pak, aromanya berbeda juga gitu. Itu salah satunya ya. Jadi kita jangan bangga sehingga kita takutnya di kondisi Allah tidak bersyukur terhadap nikmat yang ada ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat mengingat kita tentang makna takwa ya. Ya Pak, insya Allah yang paling inti. Kenapa puasa itu tujuannya takwa? Karena itu penting integral ya. Salah satunya saya bacakanlah manfaat puasa, hikmah puasa adalah di dalam surah Al-Anfal ada 29 itu kan, yaj'al lakum furqanan. Jadi Allah kata Imam Ghazali, mana furqan salah satu tafsirnya ya, itu diberikan nur basairnya tajam kita. Ya, hati kita aja tajamnya. Jadi kita cenderung hanifan ya, hanifan muslimah, cenderung kita akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Siap